Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Aini Fadila dari Pendidikan Biologi 2018 Universitas Sriwijaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang virus. Siapa sih yang belum kenal virus? Apalagi dengan kondisi saat ini di mana virus corona sudah menyebar ke seluruh dunia. Hari ini mari kita kenalan lebih dalam dan mengetahui seluk-beluk virus. Sejarah penemuan virus. Virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer, di mana saat itu ia menemukan tumbuhan tembakau yang memiliki bercak-bercak yang cukup aneh. Ia mengira bahwa tumbuhan tembakau tersebut terkena penyakit mosaik, tapi ia belum mengetahui apakah itu disebabkan oleh virus atau bakteri. Beberapa tahun kemudian, seorang peneliti bernama Dmitri Ivanovsky meneliti makhluk di tumbuhan tembakau itu menggunakan saringan bakteri. Dan ternyata, makhluk itu bukanlah sejenis bakteri karena ukurannya sangat kecil. Kemudian, Martinus B. Jendrik, seorang peneliti lain mengatakan bahwa mikroorganisme tersebut sejenis patogen yang dapat bereproduksi. Dan peneliti lain, Wendell Stanley, mengatakan bahwa mikroorganisme tersebut dapat dikristalkan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penyakit pada tumbuhan tembakau itu disebabkan oleh virus. Nah, dari sanalah pertama kali virus berhasil diidentifikasi. Struktur virus. Yang pertama, virus termasuk makhluk aseluler karena ia tidak memiliki membran inti dan membran sel, tidak memiliki nukleus, tidak memiliki sitoplasma, dan tidak memiliki organel-organel sel lainnya. Yang kedua, virus memiliki materi genetik berupa asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Yang ketiga, virus hanya bereproduksi jika berada dalam tubuh inangnya. Dan yang terakhir, virus hidup sebagai parasit obligat karena ia tidak bisa hidup tanpa inangnya. Bentuk-bentuk virus. Yang pertama, ada bentuk tabung. Contoh virus yang memiliki bentuk tabung yaitu virus yang menyerang tumbuhan tembakau yang disebut penyakit mosaik tadi. Yang kedua, berbentuk filamen atau benang. Nah, contoh virus yang berbentuk filamen atau benang yaitu virus yang menyebabkan penyakit Ebola, yang dulu pernah menjangkit dunia dan menyebabkan ratusan ribu korban jiwa. Yang ketiga, berbentuk huruf T. Contoh virus ini adalah bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Dan keempat, virus yang berbentuk bola, seperti virus yang sedang viral saat ini yaitu virus corona yang memiliki bentuk seperti bola. Pada dasarnya, virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena ia bisa bereproduksi, dan dikatakan sebagai benda mati karena ia dapat dikristalkan. Replikasi virus. Tahukah kalian bahwa virus dapat memperbanyak diri mereka di dalam tubuh inangnya? Sebenarnya, gimana sih proses replikasi dari virus sendiri? Nah, supaya lebih mengerti, yuk kita belajar dari video berikut ini. Secara garis besar, virus memperbanyak diri melalui dua daur. Yang pertama, daur litik atau disebut juga dengan siklus litik, dan yang kedua, daur lisogenik atau disebut juga dengan siklus lisogenik. Daur litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini atau dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Pada daur litik terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap absorpsi, 2, tahap penetrasi, 3, tahap sintesis atau replikasi atau eklipase, 4, tahap perakitan, dan 5,
tahap lisis atau litik. Sekarang, berdasarkan video yang telah kalian saksikan tadi, coba kalian deskripsikan bagaimana sih sebenarnya penjelasan dari tahapan di dalam siklus litik ini. Tahukah kamu, di saat virus masuk ke dalam tubuh inang dan tidak dapat langsung dipecah, maka virus akan menggunakan daur lisogenik untuk berkembang biak. Siklus lisogenik ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap adsorpsi, kemudian penetrasi, selanjutnya penggabungan, dan terakhir adalah tahap pembelahan. Demikianlah pembahasan kita tentang virus hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.